Halo teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui untuk memulai memahami dunia programming. Apalagi teman-teman yang belum mengetahui apa seluk-beluk dunia programming. Nah, di video ini kita akan membahas tahap-tahap untuk kita dapat memperdalami dunia programming atau dunia IT dengan lebih efisien. Oke, secara umum saya akan membuat sebuah kelas namanya kelas pemrograman untuk teman-teman yang baru mulai ingin belajar pemrograman, terutama mahasiswa-mahasiswa saya di sistem informasi. Itu saya masukkan ke dalam kelas ini. Bagi teman-teman yang menemukan video ini secara online, silakan bergabung dengan bebas untuk mengikuti video-video di kelas pemrograman. Untuk memulai mengetahui pemrograman itu, kita perlu memahami tahap-tahapannya. Nah, tahapan itu saat kita pelajari, kita harus tahu juga apa nilai ukur atau indikator untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kita. Nah, untuk di video ini saya akan memberikan indikator-indikator penilaian yang saya gunakan untuk menilai seberapa jauh pemahaman teman-teman dalam materi yang saya sampaikan. Tentunya di video-video selanjutnya, di setiap materi video saya akan memberikan ulasan yang lebih detail dan lebih luas untuk teman-teman agar lebih mudah dalam memahami materi yang saya sampaikan di kelas pemrograman. Oke, kelas pemrograman saya mulai. Semoga teman-teman nanti di akhir video mengetahui apa saja yang akan kita pelajari di kelas ini, di kelas pemrograman, yang pada akhirnya kita akan memahami secara keseluruhan dan hasil sebuah project. Oke, untuk memulainya, ini topik dari video ini adalah kontrak kuliah. Bagi adik-adik mahasiswa saya di sistem informasi, silakan mengikuti aturan indikator penilaian dan hal-hal yang perlu diketahui. Tapi bagi teman-teman online yang menemukan video ini, silakan mengikuti apa adanya. Jika ingin memberikan feedback tentang materi ini, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Atau mahasiswa-mahasiswa saya di jurusan sistem informasi, nanti pada di akhir video saya minta untuk menulis pemahamannya apa saja yang didapat di dalam video ini. Nanti bisa diketik di kolom komentar, tanya jawab langsung di kelas, atau yang lainnya. Video ini saya buat untuk teman-teman agar bisa lebih banyak waktu untuk belajar, tidak hanya di dalam kelas, seperti itu. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang pemrograman, agar teman-teman nyaman bertanya kepada saya nantinya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui saya dan dan informasi lainnya, agar nanti teman-teman lebih enak kita tanya jawabnya, seperti itu. Nama saya Iputu Mahendra Adiwardana, lokasi di Sibangkaje, Badung, Bali. Punya website pribadi juga, alamatnya mahendrawardana.com. Antusias saya di pekerjaan adalah di web programming, mobile programming, web designing, dan project analysis. Selain saya sebagai pengajar di jurusan sistem informasi, saya juga sebagai programmer dan atau juga bisa sebagai CTO di sana di Red System, namanya PT Guna Teknologi Nusantara. Jadi apa yang teknologi yang diterapkan di perusahaan, saya ikut memberikan saran untuk penerapannya agar proyek-proyek yang dikembangkan di perusahaan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Latar pendidikan saya mulai dari D3, Manajemen Informatika. Di D3 ini saya belajar sangat detail untuk di bagian programming. Dan dari mulai sinilah saya berminat dan menekuni dunia programming. Selanjutnya, setelah D3, saya melanjutkan ke S1, yaitu di Pendidikan Teknik Informatika. Nah, di S1 PTI inilah yang mengajarkan saya bagaimana cara untuk sharing ilmu kepada mahasiswa, dan orang lain apa yang saya ketahui. Cara saya mengajar,
cara berbagi ilmu, dan etika dalam memberikan pelajaran di dalam kelas. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Sampai sekarang saya terus melanjutkan ilmunya itu. Di S2 saya belajar program studi ilmu komputer di Undiksa juga. Itu Undiksa ada di Buleleng, Bali, di Bali Utara ya. Nah, di sana saya belajar tentang metode-metode ilmiah yang digunakan dalam komputer. Seperti itu. Di sana lebih detail belajarnya. Jadi setiap jenjang pendidikan saya ambil manfaat-manfaatnya dan saya ambil keunggulan-keunggulan di sana. Contohnya di D3 saya pelajari lebih dalam detail programming. S1-nya saya belajar cara mengajar kepada orang. S2-nya saya belajar lebih detail tentang metode pengembangan komputer. Oke, kita beranjak ke kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini bagi teman-teman mahasiswa di jurusan sistem informasi ini sangat perlu diketahui karena ini adalah suatu cara saya dan teman-teman saling memahami apa goals kita di akhir kelas pemrograman ini. Seperti itu. Mulai dari apa yang akan dipelajari, indikator penilaian, presentasenya, sehingga teman-teman mendapatkan nilai penyusunan KRS-nya nanti. Nah, bagi teman-teman online, silakan mengikuti apa adanya di video ini. Silakan bebas bertanya ataupun memberikan pendapat di kolom komentar di bawah. Oke, tujuan dan capaian dari kelas pemrograman itu adalah dalam mata kuliah pemrograman mempelajari bagaimana mengenal kondisi-kondisi yang terjadi ke dalam bentuk coding. Capaian pembelajarannya mampu memahami teori dan konsep teknis ke dalam materi perkuliahan pemrograman. Seperti itu. Nah, ini sangat penting teman-teman semuanya. Tahap-tahapan kita untuk mencapai akhir kelas ini ada di 8 sub materi perkuliahan ini. Nah, nanti di video ini saya akan memberikan sedikit pemahaman dasar tentang pemrograman. Jadi nanti di akhir video saya minta teman-teman mahasiswa di kelas untuk merangkum apa yang dipahami dari video di kolom komentar di bawah. Atau nanti bertanya secara langsung boleh juga. Oke, materi yang pertama itu adalah tipe operator dan ekspresi pemrograman. Nah, di sini ada tipe operator dan ekspresi, apalagi di pemrograman. Kalau teman-teman yang umumnya mengetahui ekspresi kan misalnya ekspresi wajah, ekspresi emosi, ekspresi tindakan, tetapi ekspresi itu ada juga di dalam pemrograman. Nah, nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah variabel, operator, dan comments. Nah, ini adalah hal yang sangat dasar yang perlu teman-teman ketahui dalam pembangunan sebuah aplikasi atau program komputer. Yang ketiga adalah percabangan. Di sini kita mempelajari kondisi-kondisi dalam membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi. Yang keempat adalah tipe data array. Ini sangat berguna bagi teman-teman dalam pengembangan sistem, terutama dalam menampung sebuah variabel atau banyak variabel yang akan kita gunakan berulang-ulang kali. Yang nomor 5, switch. Nah, di sini sama seperti percabangan, tetapi dengan format coding yang berbeda. Nomor 6, pengulangan. Nah, ini sangat berguna bagi kita menampilkan data. Karena teman-teman pernah melihat data yang sangat banyak sampai 1000-an atau feed dari 1 sampai 1000 atau di scroll. Nah, itu adalah bentuk pengulangan dari data itu sendiri. Yang ketujuh adalah fungsi untuk kita membuat sebuah logika yang terstruktur agar bisa digunakan berulang kali. Nah, yang terakhir adalah kelas. Kelas ini akan membantu kita dalam merangkum fungsi tersebut agar kita bisa menggunakan berulang kali. Seperti itu. Nah, di akhir kelas ini nanti kita akan membuat project mini sebagai nilai ujiannya, teman-teman. Dalam mekanisme penilaian, ada 4 indikator yang saya berikan, yaitu yang pertama keaktifan, yang kedua tugas, yang ketiga UTS, dan yang keempat adalah UAS. Nah, keaktifan ini adalah keaktifan yang berperan penting
dalam adik-adik mengekspresikan pemahamannya adik-adik. Contohnya dari video ini nanti adik-adik memberikan ulasan atau memberikan pendapat di kolom komentar video ini atau di tempat yang lainnya. Tugas. Nah, saat saya memberikan tugas itu adalah materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi, teman-teman mengimplementasinya ke dalam bentuk coding. Tentunya nanti sudah ada panduannya. Yang ketiga adalah UTS. Nah, dari materi-materi yang teman-teman sudah pahami, di UTS ini adalah cara kita untuk mengevaluasi sejauh mana teman-teman memahami materi yang ada di kelas pemrograman ini. Nah, yang terakhir itu adalah UAS. UAS memiliki persentase penilaian yang paling besar, 40%. Kenapa? Dari pemahaman yang sudah kita ketahui, itu kita akan implementasi ke dalam sebuah project mini kalau bisa kita sebut. Tetapi kalau bisa ya project yang tidak mini-mini banget ya, agak lebih besar lah. Seperti itu. Nah, dari mekanisme penilaian ini akan menjadi tolak ukur adik-adik untuk mendapatkan nilai akhir. Selanjutnya, ketentuan lain dari kehadiran, keterlambatan, keaktifan, tugas itu sudah tercantum di aturannya ini. Kehadiran harus minimal 11 dari 14 kali agar adik-adik bisa mengikuti UAS. Keterlambatan, toleransi 15 menit saat mulai atau masuk ke dalam kelas online ataupun offline, kecuali ini khusus dari saya. Jika ada alasan yang memang benar-benar itu bisa dimaklumi, silahkan masuk. Walaupun telatnya 30 menit, 40 menit, silahkan masuk. Yang penting alasannya masuk akal dan memang benar itu adanya. Itu kenapa saya membuat video ini agar bisa dipelajari kembali di lain hari atau lain waktu. Keaktifan ini saat bertanya, saat memberikan pendapat, menuangkan pendapatnya atau pertanyaan di kolom komentar atau di grup diskusi. Nah, tugas ini salah satu penilaiannya juga dari praktikum yang teman-teman lakukan. Nah, sekarang ini yang paling seru nih. Apa itu sebenarnya pemrograman? Kenapa kita harus belajar pemrograman? Kita tinggal beli aplikasi aja, kita tinggal menggunakan aplikasi saja. Kenapa kita harus memahami pemrograman? Nah, adik-adik semuanya yang menonton video ini, masuk ke video ini pasti mempunyai keingintahuan dalam pemrograman. Salah satu yang benefit yang sangat dirasakan di mengetahui pemrograman atau bisa membuat program itu adalah lapangan pekerjaan yang luas. Tidak hanya sebagai programmer, tetapi bisa diimplementasikan di bidang pekerjaan lainnya. Seperti itu. Nah, kita harus mempelajari tentang pemrograman itu. Jadi, secara teori, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, di kelas pemrograman ini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si program. Diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan banyak kasus pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Nah, bagi adik-adik yang kurang bisa matematika, di pemrograman tidak harus bisa matematika ya. Yang penting logika adik-adik kuat untuk membuat sebuah algoritma. Pemrograman adalah suatu seni adik-adik dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Nah, pemrograman yang baik biasanya mengkombinasikan ketiga hal seperti seni, ilmu, atau teknik agar dapat menciptakan program yang efisien baik dari sisi saat dijalankan atau memori yang digunakan. Seperti itu ya pemrograman sebagai dasar pengetahuannya adik-adik untuk beranjak ke materi yang lebih detail di video-video selanjutnya.
Nah, manfaat pemrograman itu sendiri tidak hanya dalam kita menciptakan sebuah aplikasi, tetapi juga berdampak kepada cara kita berpikir dan karakter kita. Yang pertama, manfaatnya belajar berpikir kritis. Yang kedua, belajar menganalisis sesuatu. Yang ketiga, membuat solusi dari analisis. Yang keempat, belajar memahami bagaimana sebuah sistem atau aplikasi dibangun. Yang kelima, pada akhirnya, pemrograman adalah cikal bakal dalam pengembangan sebuah aplikasi. Ya, itu manfaatnya yang akan adik-adik atau teman-teman dapatkan di kelas pemrograman ini. Harapan saya, saat adik-adik mengikuti kelas pemrograman ini, harus memahami apa yang ada di materi ini. Kenapa? Karena setiap kecil materinya akan nanti berguna di materi-materi selanjutnya, karena ini berhubungan. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui, saya akan membuat materi ini berkelanjutan. Dari semester 1, itu materi pemrograman akan project UAS-nya akan digunakan di semester 2. Project di semester 2 akan kita kembangkan lagi untuk di project semester 3. Semester 4 akan kita gunakan lagi project semester 3 itu ke dalam media yang lain. Jadi kelas-kelas yang saya ajar itu akan berkelanjutan sehingga teman-teman mengetahui dan mendapatkan manfaat apa yang teman-teman pelajari di kelas saya. Oke, kira-kira seperti itu dari materi yang bisa saya sampaikan di permulaan ini, yaitu kontrak kuliah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Jika ada yang ingin diskusi secara langsung, bagi mahasiswa-mahasiswa saya, langsung chat di grup. Boleh juga, agar nanti mendapatkan nilai keaktifan. Oke, untuk materi-materi selanjutnya saya akan bahas di beda video. Silakan simak video-video selanjutnya. Setiap video pasti mempunyai manfaat dan sharing pengalaman saya di sana. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam coding.